Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Misana masih bersama kami di Economic Challenges. Di bulan November yang akan datang, Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 di Bali. Dan dalam rangkaian itu ada Digital Economy Working Group 2020 yang salah satu fokusnya yang tadi sudah kita bicarakan, dan yang salah satu yang lain adalah pemanfaatan data lintas batas. Itu artinya apa itu Pak Samuel? Ya, mungkin bukan pemanfaat, jadi memang di ruang digital ini kan ruang yang tanpa batas ya, tidak ada lagi border antara negara karena memang dia sudah tersatukan dengan jaringan telekomunikasi yang dibangun dengan teman-temannya wali Pak Sarwoto ini. Nah, untuk itu akan terjadi transaksi atau kegiatan ekonomi lintas batas. Kalau di ruang fisik kan terlihat, betul. Ya kan ada barang yang diimpor, ada yang pergi ke sana, ini, ada ini. Kalau dia itu barangnya masih barang fisik, mungkin masih tetap bisa terbatas, ada batasnya. Karena apa? Masuk ke wilayah port dulu kan. Ada pintu-pintu ya? Pintu-pintunya. Pintu-pintu Tapi fisik. kalau bagaimana dengan barang-barang yang sifatnya digital? Lagu, musik, NFT, ada banyak sekali barang-barang yang jadi digital juga. Game itu, pernak-pernik game. Nah ini bagaimana juga? Nah, inilah kita mengatur bagaimana ini perpindahan data karena adanya transaksi lintas negara, bagaimana itu pengaturannya, protokolnya. Karena jangan sampai kita boleh ke sana, mereka boleh ke kita, tapi kita nggak boleh ke sana. Atau pada saat masyarakat kita bertransaksi di sana, datanya tidak dilindungi. Nah ini itu. Malah bocor kemana-mana. Itu, jadi kita minta ada kesetaraan, ada protokol yang sama. Perlakuan yang sama, ini yang sekarang dibicarakan di G20. Mas Bima bagaimana? Ini melihat apa yang dibahas oleh Digital Economy Working Group ini, apakah itu artinya memang membantu PSE lokal, teman-teman Mas Bima dan Mas Bima juga, atau memang tanpa itu pun sebenarnya teman-teman Mas Bima bisa bersaing? Ya, sebenarnya dengan pendaftaran ini berarti kan kita memiliki equal playing field dengan pemain yang luar. Karena kita yang lokal itu yang berbadan hukum pasti mendaftar, bagaimana juga dengan persaingan di luar. Nah, dengan cross border data flow ini dan didukung dengan pendaftaran ini, berarti yang di lokal, yang entity di Indonesia sekarang bisa bersaing gitu. Karena jelas nih semua pendaftaran udah ada. Nah, bagaimana tadi yang menarik yang disampaikan Pak Sem adalah kalau yang PSE yang sudah mempunyai izin, terus yang enggak, yang mempunyai konten yang mirip, terus nanti bagaimana apakah ini asli apa enggak. Nah, ini kan bisa menjadi trusted ya. Trusted kalau misalnya nih saya sudah terregister PSE nomor sekian. Berarti dia memang sudah terverifikasi. Itu seperti lembaga keuangan perbankan Betul. sudah terdaftar di OJK semacam itu. Verifikasi begitu ya. Betul. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah konsumen yang memberikan perlindungan kepada konsumen gitu. Jadi inilah yang sebenarnya harus dilihat dari PSE lokal, bahwa beneficiary ini yang harus dimanfaatkan untuk seperti itu. Mas. Sebelum ada ini pendaftaran ini atau dibahas ya di dalam Digital Economy Working Group ini, apakah memang ada ketimpangan yang dirasakan IDEA? Ya, kita melihatnya pemain itu kan internet itu borderless dan semua kita bersaing secara sehat di era internet. Tapi dengan berkeluarannya aturan ini kita mengharapkan apa yang sudah terdaftar tadi, makanya yang saya statement di awal, benefitnya itu apa gitu. Dengan pendaftaran itu sehingga pemain mendapatkan benefit dan next stepnya setelah mendaftar tahapannya apa aja, proses mekanisme take down-nya contohnya, bagaimana prosedurnya gitu, sehingga knowledge teman-teman yang mendaftar bisa mendapatkan pengetahuan yang umum mengenai mekanismenya sih Mas gitu. Itu mungkin yang diharapkan teman-teman. Ya, terima kasih Mas Bima. Mas Dev, kalau Anda melihat kan potensi digital ekonomi Indonesia tadi Pak Semi dan kita sering sekali mendengar sangat besar ya. Tapi pertanyaannya adalah sebetulnya seberapa bermanfaat potensi itu sekarang untuk orang Indonesia dibandingkan manfaat untuk PSE dari luar sekarang? Pendaftarannya Mas.
Ya pendaftarannya tentu ya dengan itu kan kita jelas, kita tahu siapa-siapa saja. Dan yang tidak mematuhi itu bisa ada tindakan, ada di cut off atau apapun itu. Nah, dengan itu juga pemerintah juga bisa lebih map out digital out plan ke depan. Pengembangan itu di sektor mana saja, lebih bisa juga menarik investasi dari luar, terus juga bisa meningkatkan kemampuan digital untuk anak bangsa. Nah, ya hal ini semua saling berkaitan. Jadi memang tidak bisa dilihat langsung ini hasilnya begini gitu. Jadi memang ada satu proses ya, dan ini proses ini saling mendukung untuk mencapaikan hasil yang terbaik dan bermanfaat bagi semuanya. Baik, Pak Semi, kalau tadi Bapak sudah katakan di awal kan ada prioritas ya Pak untuk yang banyak beroperasi di Indonesia, itu dulu yang dikejar. Kalau tidak salah angkanya 100-an begitu. Setelah itu tahapannya apakah berhenti di situ apa terus mengejar PSE yang lain Pak? Jadi kan tadi ya, itu batas yang sudah beroperasi. Jadi yang tahap awal ini kita sudah meng-scrutinize ada 100 traffic terbesar. Jadi pelaku-pelaku PSES traffic besar. Ada 100 ya? Ya juga yang kita evaluasi, 100 pertama. Itu 100 itu lokal atau? Oh itu kan campur ada, karena ada di situ ada YouTube, ada teman-temannya Pak ini ada GoTo, ada Tokopedia, ada global dan lokal bercampur. Iya ada campur. Tapi kelihatannya paling banyak global mungkin Pak. Yang tertinggi, banyakan kita, tapi ada yang di tingkat tertinggi ada di sana. Dia tinggi trafiknya. Setelah 100 ini? Kita 100 yang kedua, habis itu sampai 1000. Kita lihat terus sampai kita lihat. Apakah, karena kan kita harus dilihat, apakah memang lo ini kok sudah beroperasi kok belum mendaftar ya? Kita suratin untuk ditegur gitu. Nah, kalau kemudian menyurat ini tidak nyambung Pak, karena kita kan tutup. Langsung tutup? Tutup, kita pindah. Kepala kan kita pernah lakukan. Kita kirim surat waktu itu pernah ya, dulu ada satu chatting messenger. Loh, ini nggak ditanggepin gitu. Ya kita tutup. Yang inisialnya T itu ya Pak? Nah, ya, itu. Jadi kita sudah bersurat, kita ada niat baik lah untuk dikasih tahu dulu gitu kan. Jangan sampai gitu tadi. Dokter kok nggak ada kabarnya ya kita lakukan penutupan. Dampak dari pendaftaran PSE ini Pak, bisa tidak diterjemahkan kepada masuknya dolar-dolar itu atau devisa itu ke Indonesia Pak Semi? Pastinya dengan adanya tata kelola yang baik, kita tahu siapa saja pemainnya, apa saja transaksinya, akhirnya penambahan pajak digital kita naik dong. Itu dong, dari situ sudah ketelang. Jadi kan semua tadi equal playing field-nya terciptakan. Kalau teman-temannya Pak Bima membayar PPN dan membayar pajak, orang yang dari luar pun membayar PPN dan pajak. Ini yang kita tadi kesetaraan. Jadi boleh aja kita membuka diri untuk berbisnis di Indonesia. Tapi ya ikutin aturan kita. Harus bayar pajak juga dong. Baik. Pak Sarwoto, kalau untuk masyarakat sendiri Pak, tentunya kan kalau terregulasi, kalau saya berpikir saya pengguna katakanlah YouTube misalnya. Saya ada masalah, saya bisa kemudian komplain atau bertanya kepada pengelola sistem elektroniknya. Itu betul apa tidak? Kira-kira akan benar-benar bermanfaat tidak? Terutama untuk PSE lokal Pak. Ya, jadi begini, saya kembali lagi ke pertanyaan tentang digital ekonomi tadi ya. Bahwa kita mesti harus kembali ke situ, mengapa? Karena kita inginkan tahun 2025 itu nilai digital ekonomi itu 146 billion US dollar. Real atau potensi itu Pak? Bukan, real itu. Karena yang real 2021 tercatat sudah 70 billion. Jadi ini 2 kali lipat. Nah untuk itu kan kita mempunyai 3 aktivitas nih. Satu namanya digital core. Core itu seperti operator telekomunikasi, itu benar-benar hidupnya dari jualan digital. Kemudian yang Nero itu seperti yang sekarang sedang diurus, PSE. Syarafnya itu maksudnya. Kemudian ada lagi yang ketiga yang berarti digital ekonomi dalam artian luas, yaitu seperti industri-industri yang menggunakan robot, IoT dan sebagainya itu adalah industri yang dalam arti luas. Jadi ini memang harus semuanya ditata ulang dalam hal ini. Oleh karena itu tadi bahwa yang berhubungan pertanyaan tentang konsumen, tentang konsumen itu memang urusannya adalah hanya perlindungan, bahwa dia harus kita lindungi, transaksi konsumen itu harus bermanfaat ya. Ini kita juga masih sedang bergelut tentang bagaimana memanfaatkan bandwidth yang ada ini, yang setelah bertahun-tahun kita bangun mulai dari 3G, 4G, 5G sekarang itu bermanfaat untuk mengungkit ekonomi ini. Saya rasa itu paling penting menurut saya. Baik, terima kasih Pak Sarwoto. Mas Dev, kalau saya bayangkan Anda di Komisi 1 ya.
termasuk pertahanan juga ya. Ya. Ini kan ada dalam tanda petik kepentingan mungkin negara lain yang terusik ya dengan pendaftaran ini. Ya. Itu bagaimana menghadapinya? Ya, siapapun itu, kalau mau berusaha berdagang di Indonesia ya harus mengikuti aturan kita melalui prosesnya. Jadi walaupun secara fisik dia tidak ada di Indonesia nih. ya kan ini kan digital economy, jadi bisa di base di mana saja. Tapi ketika dia melakukan perdagangan, ketika sudah ada transaksi, ya menarik keuntungan ya dia harus mengikuti aturan kita. Nah karena itu kenapa? Karena kita melindungi kedaulatan kita dan juga melindungi keamanan masyarakat kita. Jadi kalau misalnya ada yang terusik ataupun segala macam, ya memang bisa melakukan gugatan melalui ada apa namanya WTO. WTO. WTO ya WTO ataupun apapun itu ya. Atau forum yang lain. Forum yang lainnya lah ya. Tetapi kita harus ikuti aturan yang kita buat yang berdasarkan undang-undang yang kita miliki. Baik. Masalah keamanan adalah satu bagian dari kedaulatan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian dengan penataan PSE ini benar-benar kita bisa membangun kedaulatan digital. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.